Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dasno SPDSD yang kami hormati, kepada Bapak Ketua Kombel, Bapak Nanang Oto Parwoto SPD yang kami hormati, dan seluruh guru-guru SD Negeri Sindang Barang Kaulang yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul berwajah lucu dalam acara pembebasan rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan sport education model kompetensi bola voli mini baltik bola plastik. Salawat dan salam adalah kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberi syafaat dari dunia sampai akhir. Untuk acara hari ini, marilah kita buka dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang pertama, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dasno SPDSD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Kombel Onam Komunitas Belajar SD 6 Sindang Barang 06. Ini yang baru diciptakan, tapi barangkali ini nama tersebut dipublikasikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama dan paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu bahwa pada kesempatan pagi siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruang kelas 6 dalam rangka pengibasan atau rencana tindak lanjut berbagai praktik baik menggerakkan komunitas belajar dan disebutkan Kombel Onam, rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan sport edukasi model kompetensi bola voli mini baltik atau bola plastik. Bapak Ibu yang kami hormati, kaitannya dengan pembelajaran olahraga yang sudah seperti biasa disampaikan oleh guru penjas, itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh guru olahraga. Namun kali ini akan juga diimbaskan kepada Bapak dari guru kelas, juga diimbaskan kepada rekan-rekan guru penjas di SD lain. Nah, sebelum itu kami atas nama yang dituakan Kepala Sekolah SD Sindang Barang 06 menginginkan agar kegiatan-kegiatan olahraga atau pembelajaran olahraga bisa diimbaskan. Syukur-syukur nanti bisa diimbaskan, guru kelas pun harus bisa dan harus mampu. Apabila ada barangkali ada kegiatan luar yang harus diampu oleh guru kelas, maka guru kelas juga mampu untuk bisa mengajak atau membimbing anak-anak kita berolahraga atau melaksanakan kegiatan penjaskes atau penjas. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami atas nama yang dituakan mohon untuk bisa ditindaklanjuti. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami berpesan dalam pembebasan pembelajaran penjaskes guru olahraga di SD Sindang Barang 06 untuk bisa
tindak lanjuti oleh guru kelas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah ini nanti Bapak Ibu bisa melaksanakan atau bisa menindaklanjuti apa yang sudah diimbaskan oleh Bapak Budiono selaku guru tugas SD Negeri 19. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dilanjut. Kepada beliau kami aturkan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan Ketua Pembina oleh Bapak Nanang Oto Prawoto SPD. Kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 6, kepada sekolah SD, kepada Bapak Budiono yang nanti akan melakukan pemaparan diseminasi berbagai praktek baik dalam pelajaran PJOK nih Pak. Dan saya mohon untuk Bapak Ibu guru semuanya nanti bisa mengambil pelajaran dari apa yang akan disampaikan oleh Pak Budiono. Dan yang pasti berbagai praktek baik ini nanti akan berdampak kepada siswa-siswi SD Negeri 9 Barang 06, ya, akan berdampak baik. Dan itu mari nanti kita saksikan bersama apa yang akan disampaikan oleh Pak Budiono. Setelah nanti akan dipaparkan oleh Pak Budiono, nanti pasti akan ada umpan balik ya. Dimohon untuk umpan balik Bapak Ibu sekalian nanti bisa menyimak apa yang akan disampaikan. Dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya presentasi pembebasan rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan sport education model kompetensi bola voli mini, baltik atau bola plastik. Kepada Bapak Mugiono, SPD GR, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu bagaimana kabar hari ini? Baik. Masih sehat, masih bisa beratap muka di sini, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas pembelajaran. Mohon maaf Bapak Ibu, kali ini saya berdiri di sini bukan berarti saya mengajari Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu lebih cerdas daripada saya. Ya, namun karena saya mempunyai tugas dan tanggung jawab pelatihan PKG atau diseminasi PKG 2024, maka saya harus melaksanakan tugas itu dengan melaksanakan rencana tindak lanjut atau RTL ya, yang kita kenal dengan RTL, berbagai praktek baik menggerakkan komunitas belajar ya. Tujuannya adalah nanti komunitas kita SD kita semakin berkembang. Nanti barangkali Bapak Ibu di kemudian hari bukan saya aja yang berdiri di sini, mungkin Bapak Ibu yang akan berdiri di depan. Ya, dalam pengimbasan ini rancangan yang saya buat adalah rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan sport education model atau yang kita kenal dengan bahasa SEM. Materinya nanti adalah kompetisi bola voli mini atau baltik. Ya, itu yang akan saya paparkan nanti dalam pemaparan. Namun sebelum kita melaksanakan kegiatan, saya akan melaksanakan sedikit ice breaking sebagai motivasi kita atau menambah semangat kita dalam belajar. Ya, coba saya akan memberikan sebuah ice breaking. Ya. Ya, ice breaking kali ini ya, yaitu ya sebut
warna, sebut warna, ya. Yang ditentukan adalah sebut warna. Ini warna apa misalnya? Ya. Cluenya adalah aturannya sederhana. Sebut warna, jangan tulisannya. Sebutkan warna, jangan tulisannya. Ya. Contohnya itu ada tulisan contoh sama dengan kuning dibaca hitam. Ya. Berikutnya, sekarang mari kita semua bermain. Ya, kita mulai dari level yang sangat mudah. Ya. Ini warna apa Bapak Ibu? Merah. Kalau ini? Kuning. Kalau ini? Hijau. Kalau ini? Ungu. Ungu ya. Nah, kalau ini? Toska. Ayo. Toska. Biru. Biru toska. Biru toska. Kalau ini? Hitam. Ini? Ungu. Ini? Biru toska. Ini. Sekarang kita beralih ke level yang sedang. Tadi level yang sangat mudah. Sekarang ini. Coba. Oh, ini? Merah. Terus? Toska. Toska. Ya, ada yang tetap menyala jawab biru ya. Toska. Terus selanjutnya Abu. Ini Pink. Kuning. kita mencoba ke level yang sulit. Merah. Tuh. Kuning. Terus Hijau. Hijau. ya, sama itu tetap ada fokus sih. Nah ini coba. Tuh. Ini. Hitam. Ungu. Terus Merah. Hijau. Abu. nah ini. Orange. Iya. Biru. Nah, itu semua adalah bagian dari tes breaking kita, hanya sebagai motivasi untuk meningkatkan taraf kegiatan pembelajaran kita agar tetap bersemangat. Jadi tujuan tes breaking itu adalah untuk memberikan gambaran fokus ya terhadap apa yang kita pelajari. Bapak Ibu, untuk hari ini saya akan melaksanakan sebuah presentasi di mana ya, ya tadi saya menyebutkan di sini bahwasanya ada sport education model, ya. Sport itu olahraga, ya. Education adalah pendidikan, model itu model gaya dalam pembelajaran kita masing-masing. Namun arti semua ini, kegiatan ini, bahwasanya saya akan mempraktekkan. Nanti dari hasil apa yang saya presentasikan, saya sudah mempunyai sebuah tugas untuk pengimbaskan terhadap peserta didik yang kalau nggak salah di tugas berikutnya saya membuatkan aksi nyata, yaitu dengan kompensasi bola voli mini dengan bola plastik. Untuk slide berikutnya. Ya, latar belakang saya mengambil kegiatan kompetensi bola mini plastik, ya, dengan menggunakan metode atau model pembelajaran SEM, yaitu yang pertama adalah sport education model, adalah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang dirancang untuk meniru pengalaman olahraga nyata dengan tujuan meningkatkan partisipasi, keterampilan dan pemahaman siswa tentang olahraga. Ya. Terus SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada siswa dengan memberikan kesempatan siswa untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, siswa dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi wasit, ya. Dalam hal ini nanti intinya siswa itu berbagi peran dalam kegiatan SEM itu
siswa itu berbagi peran, ada yang menjadi ketua panitia, ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi tim, bisa-bisa juga ada pemberi semangat atau cheerleader. Ya bahasanya kerennya kayak gitu. Nah, itu. Jadi kita memberikan sebuah evaluasi atau pembelajaran kepada anak supaya di kemudian hari anak bisa berpartisipasi di kehidupan nyata. Dalam hal ini misalnya ibu mau menyelenggarakan kegiatan ini loh kamu panitianya, ini loh kamu jadi ketuanya, oh ini kamu seksi ini. Nah itu yang diharapkan dari pembelajaran SEM ini pada dasarnya. Ya, kita lanjut saja ke hal berikutnya. Rencana kegiatan, ya. SEM yang akan saya laksanakan adalah kompetisi bola mini balik antar kelas. Ya, kita laksanakan di SD Sindang Garam 6 sesuai dengan hasil diskusi kelompok belajar atau komunitas belajar SD Sindang Garam 6 atau yang kita kenal O6, ya. Dan hasil identifikasi aset yang ada di sekolah dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan kompetensi tersebut, mulai dari sarana dan prasarana yang ada sampai dengan alat pendukungnya. Dengan mengadakan kompetensi antar kelas tersebut, siswa dapat mengalami kompetensi secara kontekstual, dapat menghadapi tantangan. Belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Kompetensi ini dipilih karena adanya voice dan choice. Banyak minat murid termasuk survei dengan perwakilan siswa setiap kelas. Nah, sekarang beralih ke tujuan. Ya, tujuan dalam kegiatan ini Bapak Ibu ada 3 tujuan. Yang pertama tujuan program. Dari tujuan program, terus visi PJOK dan tujuan PJOK. Seperti ada yang di layar, ditampilkan di layar. Yang pertama adalah tujuan umumnya adalah terwujudnya siswa berakhlakul karimah, bugar, sehat, gembira dan berprestasi. Pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan pengetahuan serta nilai-nilai sosial melalui permainan sesuai dengan peran yang diminatinya. Jadi dalam kegiatan ini tidak boleh seorang guru memaksakan kamu harus jadi ini, tidak boleh. Berikan kebebasan pada mereka untuk memilih pilihannya. Itu yang di garis bawah, yang kita garis bawah. Yang kedua adalah tujuan PJOK atau visi dulu. Visi PJOK adalah menumbuhkan peserta didik sehat, bugar, berkarakter dan berprestasi melalui pembelajaran PJOK yang menyenangkan dan bermakna serta berpusat pada peserta didik. Ya, apalagi kurikulum kemarin kita diimbaskan agar selalu melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang selanjutnya adalah tujuan PJOK. Tujuan PJOK di sini adalah meningkatkan minat dan partisipasi dalam aktivitas fisik, mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi tubuh, menambahkan nilai-nilai luhur seperti kerjasama, sportivitas dan rasa percaya diri. Nah sekarang capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Ya. Capaian yang pertama yang kita harapkan adalah meningkatkan minat siswa terhadap permainan bola voli balik. Langkah yang perlu diambil yang pertama adalah mengadakan lomba kreativitas terkait bola voli balik. Yang kedua adalah mengundang mantan atau beberapa atlet bola voli untuk berbagi pengalaman. Yang ketiga, membuat video pembelajaran yang menarik. Sedangkan untuk hasil yang diharapkan adalah meningkatkan jumlah siswa yang berprestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler bola voli. Ya. Terus capaian yang berikutnya adalah meningkatkan keterampilan dasar siswa. Langkah yang harus kita ambil adalah melakukan latihan rutin dengan variasi latihan yang menarik. Yang kedua adalah mengadakan pertandingan persahabatan antar kelas. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap setiap latihan. Terus pindah lagi ke hasil yang diharapkan, peningkatan signifikan dalam akurasi servis, passing dan smash bola dalam permainan bola voli. Berikutnya
Selanjutnya untuk capaian yang ketiga adalah meningkatkan permainan siswa terhadap aturan permainan. Membuat langkah yang perlu diambil adalah membuat modul pembelajaran yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua adalah melakukan simulasi permainan dengan berbagai situasi khusus. Yang ketiga mengadakan kuis atau tes kecil untuk mengukur. Hasil yang diharapkan, siswa mampu menjelaskan aturan permainan dengan benar dan menerapkan dalam permainan. Itu capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Dari keseluruhan tadi diharapkan nanti siswa mempunyai capaian dan tujuan serta langkah-langkah dan hasil yang diharapkan yang diperoleh oleh siswa sehingga siswa dapat melakukan kegiatan sesuai dengan minat bakat yang dia punya. Berikutnya Bapak Ibu, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini adalah struktur, ya. Hal ini adalah suatu hal yang penting. Yang pertama adalah struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang pertama adalah struktur program yang meliputi kegiatan kokurikuler. Ya, kegiatan ini dilakukan di dalam bidang kokurikuler. Yang kedua, siswa yang terlibat yaitu adalah kelas 4 sampai dengan 6. Waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester di bulan Desember. Mitra, ya di sini ada juga mitra. Mitra dalam tabel penanggung jawabnya yaitu kepala sekolah atau KBS yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah komunitas praktis sekolah tersendiri dari guru mapel, guru kelas, dan teknik. Mitra dengan OPS, sekolah nantinya dapat memantau terkait dengan wali kelas sebagai koordinator, tiap kelas dengan masing-masing dan pihak lainnya terlibat berasal dari siswa, mitra dan sponsor dari orang tua murid maupun perusahaan. Untuk selanjutnya adalah kapasitas kelas dan aset. Ya, di sini penting dalam kegiatan SEM ini meliputi yang tadi diterangkan di sini adalah meliputi kapasitas kelas, sekolah dan aset. Kapasitas di sini yang kita miliki adalah yang pertama adalah halaman. Itu adalah aset lingkungan. Ya, dalam hal ini nanti aset manusia yang paling berperan adalah aset manusia yang meliputi dari kepala sekolah, dewan guru, terus karyawan dan peserta murid. Ya, itu yang paling penting. Yang pertama sekolah memiliki kepala sekolah dulu ya, yang tadi telah saya sampaikan. Yang kedua adalah siswa yang berjumlah 48 orang. Nanti kita dalam pelaksanaan itu melibatkan 48 siswa. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas ya, dalam artian karena kita adanya halaman sebuah halaman yang sebegitu luasnya, maka ya tetap kita akan mengadakan dalam kegiatan di halaman sekolah. Yang keempat adalah sekolah memiliki jaringan internet. Tentu saja bahwasanya sekolah kita sudah memiliki jaringan internet, ya, laptop, dan tenaga IT. Yang kelima, sarana dan prasarana termasuk perlengkapan yang cukup, ya. Kira-kira dalam kegiatan pertandingan bola voli plastik ini ya kita telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan SEM. Selanjutnya Bapak Ibu dulu untuk perihal di bawah ini ya, rencana evaluasi ya. Nanti ini yang akan menjadi rencana evaluasi saya dalam pelaksanaannya. Ada 7 tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran. Masing-masing tahapan harus dievaluasi. Evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan penerapan SEM dalam PJOK. Beberapa hal yang harus dievaluasi diantaranya, ya. Dari yang pertama adalah tujuan. Di sini tujuan pembelajaran meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam model SEM. Yang kedua adalah umpan balik dari siswa tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM dan mengumpulkan
pendapat melalui refleksi. Yang ketiga, mengumpulkan pendapat refleksi sama dengan yang kedua. Terus yang keempat, refleksi dulu terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SEM. Yang kelima adalah evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam kegiatan SEM. Yang keenam adalah evaluasi penerapan konsep fair play atau sportivitas, meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif dalam yang menunjukkan etika olahraga yang baik. Yang ketujuh, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, efektivitas, keaktifan siswa yang terlibat sesuai dengan perannya. Ini semua adalah rencana yang saya akan jadikan pokok dalam melaksanakan evaluasi dari rencana yang tadi saya paparkan di atas. Untuk selanjutnya, ini adalah bagian yang terpenting juga, tantangan pengelolaan waktu. Yang pertama adalah tantangan masalah waktu. Jadwal yang padat dan keterbatasan waktu mempengaruhi penyelenggaraan. Tidak dipungkiri bahwa waktu adalah sangat berperan aktif dan penting dalam hal ini. Yang kedua adalah faktor alam atau cuaca. Lapangan outdoor akan sangat berpengaruh oleh kondisi cuaca. Yang ketiga adalah motivasi peserta, kesulitan dalam manajemen tim, termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar pemain. Yang keempat adalah keterlibatan orang tua dan komunitas. Yang kelima, kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan terhadap kegiatan ini. Tadi telah dipaparkan di atas bahwasanya saya ada beberapa tantangan. Nah, solusi yang akan saya ambil adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penjadwalan yang efisien. Yang kedua adalah pindah lokasi atau lapangan unggul, sumber daya lingkungan. Yang ketiga adalah menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan ujian. Yang keempat adalah komunikasi terbuka dan segera mengatasi konflik. Yang kelima adalah memberikan umpan balik secara individual untuk setiap siswa. Yang keenam, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan pembelajaran berbasis objek. Nah, dari keseluruhan kegiatan SEM ini nanti karena kita dalam kurikulum ini masih menggunakan penguatan profil perwujudan Pancasila, di situ meliputi yang pertama adalah kegiatan paling utama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang keempat, yang ketiga adalah bergotong royong, mandiri. Terus berikutnya adalah benar putih. Kiranya itu Bapak Ibu yang saya dapat lakukan atau berbagai praktik yang baik di pembelajaran kita, bahwasanya nanti saya harap Bapak Ibu memberikan suatu masukan kepada saya sebagai bahan sebuah refleksi agar kegiatan yang saya paparkan atau RTL ini lebih berkembang, lebih baik secara pemaparan maupun secara dokumentasi. Mohon kiranya Bapak Ibu memberikan, sekali lagi, memberikan masukan terhadap pelaksanaan RTL yang saya lakukan. Ini semua adalah merupakan bagian dari tugas akhir saya dalam melaksanakan program pemerintah yang dilakukan oleh BPGP Jawa Tengah, yaitu diseminasi PJOK pada tahun 2024. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak kesempatkan. Bila ada kata-kata dari saya yang kurang sopan dan berkenan di hati Bapak Ibu, atas nama pribadi saya mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu diskusi bersama. Monggo Bapak dan Ibu guru yang ada di sini untuk mengikuti semua diskusi bersama. Oke, saya jujur lagi masalah. Monggo
tidak hanya saya yang berdiri di sini, tapi Bapak Ibu akan mengalami hal sama seperti saya lewat perkembangan kurikulum yang selalu berbeda-beda. Kita juga harus bisa upgrade. Kita kurikulum berubah ya kita harus mengikuti. Jangan kita sebagai objeknya diam saja tanpa adanya perubahan. Monggo, barangkali Ada Pak. Oke. Namun saya ini seandainya ini hanya saya saja. Seandainya model kompetensi bola voli itu dikaji dengan bola voli bisa apa tidak? Ya. Oke. Agar kedepannya itu anak-anak kita yang sudah kelas 4, 5, 6 itu bisa voli. Mana menurut? Oke. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah. Pertanyaan yang sangat bagus menurut saya. Pada dasarnya kita dalam kegiatan RTL ini hanya sebagai edukasi Pak. Jadi bukan istilah bimbingan atau pelatihan. Kalau kegiatan pelatihan kita bisa lewat ekstrakurikuler. Dalam hal ini juga kita memikirkan sebuah aset Pak. Ketika aset alat itu tidak ada, makanya yang digunakan ketika saya melaksanakan rencana tindak lanjut ini ada di bola plastik ya kita manfaatkan. Itu merupakan aset. Mungkin jadi seorang guru itu harus benar-benar kreatif ya, jangan hanya pasif. Harapannya kayak gitu Bapak. Terima kasih Pak. Ada yang lain untuk? Oke. Tadi sudah Bapak jelaskan mengenai model STEM ya Pak, support education model. Tadi dijelaskan juga capaian harus dicapai, kemudian langkah-langkahnya. Nah, dari model pembelajaran STEM ini apakah ada keunggulan dan kelemahannya dalam model pembelajaran ini? Terima kasih Bu Riyati atas pertanyaannya yang sangat baik. Dalam hal ini sebuah kegiatan mungkin tidak lepas dari kekurangan dan kelebihan. Namun pada kegiatan ini masih banyak Bu. Seyogianya kita masih perlu istilah benar. Ya. Kekurangannya pada kelebihannya. Yang pertama saya terangkan terlebih. Kelebihan ini akan menanamkan jiwa pada peserta didik kita. Jiwa apa saja? Kemandirian, kerjasama, sportivitas dalam kegiatan bidang olahraga. Itu merupakan sebuah keunggulan yang nantinya bisa diterapkan bukan hanya di sekolah, namun di lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah tentang kelemahannya. Kelemahan hal STEM ini adalah satu dalam hal pembiayaan. Hal ini ketika kita tidak bisa mengelola aset yang ada di sekolahan misalnya, sumbernya dari mana sih kegiatan ini? Kalau kita menimpakan ke sumber bos misalnya, nanti akan bermasalah juga karena kita tahu bahwa SD kita juga sumber dananya juga. Makanya dari itu di sini tadi diterangkan ada beberapa sponsor, misalnya warung Buriko memberi sponsor kayak gitu. Hadiah yang diberikan itu bukan berarti harus hadiah yang megah, cuma acuan jempol saja juga itu sebagai penambahan motivasi mereka, kepercayaan diri dari siswa kita dalam melaksanakan suatu kegiatan. Itu saja itu. Terima kasih. Monggo yang lain barangkali ada. Kalau sudah tidak ada, kita tutup. Monggo, Bu Husnul. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya dari penjelasan atau paparan yang sudah Pak Mungki jelaskan. Ini sebenarnya manfaat nyata yang akan diperoleh dengan metode STEM itu apa ya Pak? Mohon dijelaskan. Ya, dari terima kasih Bu Husnul atas pertanyaannya. Sebenarnya saya sudah menerangkan bahwa manfaat atau dampak nyata yang akan kita peroleh ketika kita melaksanakan metode pembelajaran dengan model STEM, ya, itu adalah yaitu nanti fakta dari kehidupan manusia yang tanya, maksudnya dalam artian siswa tidak mempunyai rasa tenggang rasa atau kerjasama yang biasanya egois. Dengan adanya kegiatan perlombaan semacam ini atau diselenggarakan dengan model STEM itu kerjasamanya timbul. Yang kedua, kepercayaan diri. Wah, misalnya ini gambarkan, nendang bola pun kayak gini diejek sama temannya. Tapi dengan ada sering dilakukan kegiatan ini, kemandirian, rasa percaya diri dari anak, oh itu bisa, aku pun harus bisa. Itu persaingan yang sangat baik dalam hal untuk melaksanakan kegiatan STEM dan bagi siswa itu sendiri. Itu masih banyak hal-hal penting yang nantinya dapat menimbulkan rasa kepekaan terhadap siswa sehingga pembelajaran
Oh ya cukup. Ya kalau sudah cukup waktu dan tempat saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Saya minta Bapak Ibu secara perorangan saya bikinkan video pendek lah ya. Nanti saya pertanyakan apakah yang Bapak Ibu berikan kepada kegiatan saya, karena itu adalah sebenarnya membangun diri saya dalam kegiatan pengembangan ilmu. Oke, itu saja. Monggo saya kembalikan kepada pembawa acara untuk segera diakhiri. Acara demi acara telah selesai tanpa halangan suatu apapun. Akhirnya kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Pak Mugiono selaku guru penjas yang sudah memaparkan kepada teman-teman kita guru kelas. Yang pertama, saya mengapresiasi kepada Pak Mugiono selaku guru penjas, dan mudah-mudahan nanti guru kelas akan bisa memanfaatkan atau bisa menerima manfaatnya pengimbasan dari Pak Mugion. Dan semoga kedepannya rekan-rekan guru kelas akan ada peningkatan, ada perubahan untuk lebih baik, lebih maju. Anak-anak kita akan lebih berprestasi, akan lebih bersemangat. Itu saja saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Mugiono yang sudah mengimbaskan kegiatan diseminasi, kemudian teman-teman guru kelas akan bisa menerima manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mugi. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa sekali atas diseminasi yang telah dilakukan. Nah, di sini kami berterima kasih sekali atas ilmu yang telah diberikan oleh Pak Mugi. Banyak sekali ilmu yang telah kami peroleh dari kegiatan ini. Semoga kedepannya lebih maju lagi, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di SD Sindang Barat 06 ini. Sukses terus Pak Mugi, semangat.